warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama konten Belajar ID. Kali ini saya Bu Riza Fitrianingsih akan membahas materi Bahasa Indonesia kelas 12 kurikulum 2013. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Semoga apa yang kita sampaikan, apa yang kita pelajari, semuanya dapat bermanfaat untuk kita semua. Berdoa silakan. Oke, dapat diakhiri. Baik anak-anak sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Begitu juga saya, sehingga kita semua bisa menjalankan aktivitas sehari-hari. Baik anak-anak, kita baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai pembelajaran pada pertemuan kali ini. Hari ini kita akan membahas apa ya kira-kira? Kemarin bab pertama kita membahas kaitannya dengan surat lamaran pekerjaan ya. Hari ini kita akan beranjak pada bab yang kedua, yaitu kita akan flashback ya, flashback ke masa lampau. Karena materi yang akan kita bahas kaitannya dengan sejarah. Nah, perlu kalian ketahui, kalau kita bahas soal sejarah, pasti kalian akan langsung merujuk pada sebuah kisah masa lampau. Yang namanya sejarah itu kisah masa lampau. Namun di sini kita mengupas sejarah versi novel ya. Bagaimana ini versi novel ya? Apa ada ya cerita sejarah versi novel? Nah, ini akan kita kupas pada bab yang kedua ya. Langsung saja kita buka halaman PDF-nya, halaman 37. Nah, menikmati cerita sejarah. Kalau kita bahas kaitannya dengan sejarah, itu suatu hal yang tidak bisa terlepas dari kehidupan masa lampau ya. Namun pada bab kedua ini kita mengupas masa lampau, tapi dari sisi yang berbeda. Nah, makanya di sini dikategorikan novel sejarah. Kalau hanya seputar cerita sejarah, itu pasti akan kita merujuk pada peristiwa-peristiwa penting masa lampau, di mana peristiwa itu tidak bisa dimanipulasi, tidak bisa direkayasa, tidak bisa diimajinasikan. Sedangkan kalau novel sejarah ini, kita mengambil satu titik saja pada kisah masa lampau, kemudian kita kembangkan, kita imajikan, kita buat cerita di balik kisah nyata ya. Berarti kita mendalami peristiwa lampau yang fakta, tapi kita bawa ke cerita yang lebih imajinatif ya, sehingga pembaca ini daya imajinya itu bisa berkembang seperti itu. Jadi mengupas hal-hal yang memang tidak dikupas secara detail pada kisah sejarah masa lampau. Langsung saja supaya kita lebih memahami ya. Nah, novel merupakan genre atau jenis yang penting ya, yang sering ditulis di negara-negara barat. Nah, ternyata novel sejarah ini di luar itu dipakai ya, atau sebuah jenis bacaan yang sangat penting ya. Karena untuk menanamkan sejarah dan pendidikan. Benar sekali ya, karena kita bisa menghormati peristiwa bersejarah ya, kaitan kita melalui novel sejarah. Kita mengenal sejarah kita, sejarah kemerdekaan, sejarah para pahlawan, sejarah para raja-raja terdahulu. Itu ya dari cerita ya, dari turun-temurun.
dari bisa mulut ke mulut atau dari ini cerita novel sejarah. Kita bisa mengambil hal-hal yang penting yang bisa kita implementasikan atau kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Novel itu juga bisa, novel sejarah ya, bisa dijadikan sebagai jembatan kita untuk mengenal lebih dekat sejarah atau latar belakang negara kita, yaitu negara Indonesia itu bagaimana sih? Bangsa Indonesia itu bagaimana sih yang masa lampau. Kemudian ini ya, seorang sastrawan yang seringkali menggunakan fakta-fakta sejarah sebagai latar untuk mengisahkan tokoh-tokoh fiksinya bermaksud, nah ini tujuannya ya, untuk mengisahkan kembali seorang tokoh sejarah dalam berbagai dimensi kehidupan, seperti emosi pribadi tokoh, dari emosi, kemudian tragedi, serta pandangan dari tokoh yang diambil. Nah, jadi alasan penulis atau sastrawan kaitannya ketika menulis novel sejarah, sastrawan ini berniat untuk mengambil dari sisi lain ya, misalkan dari kebiasaan keseharian dari tokoh, emosi ya kaitannya dengan manajemen emosi, kemudian pandangan tokoh tersebut dalam kehidupan sehari-hari itu yang bagaimana. Jadi kita itu bisa menginspirasi ya dan terinspirasi dari berbagai tokoh sejarawan yang dikisahkan oleh sastrawan. Nah, ini banyak sekali ya contohnya dari Ajib Rosidi kaitannya dengan Bumi Manusia dan karya lainnya. Kemudian karya dari sastrawan Pramudia Anantatur dari Kuantar ke Gerbang. Nah, ini mengisahkan kehidupan Bapak Presiden pertama kita yaitu Bapak Soekarno. Tapi dalam ceritanya Kuantar ke Gerbang ini tidak menceritakan alur atau bagaimana Soekarno itu perjalanan menuju kepresidenan. Tapi sastrawan ini mengisahkan di sisi lain, yaitu sang istri dari Soekarno, yaitu siapa istrinya? Iya, Inggit Garnasi ya, Inggit Garnasi ini menceritakan ya bagaimana emansipasi istri ya, hingga mengantarkan sang suami ke pintu kepresidenan. Sang istri dengan Soekarno ini selisih usia 12 tahun ya. Jadi lebih muda Bapak Soekarno daripada sang istrinya. Tapi beliau itu sangat peran penting dalam mengantarkan suaminya Bapak Soekarno ini menuju ke pintu kepresidenan. Nah, ini jadi latar belakang dari novel sejarah itu memiliki nilai kesejarahan ya, yang sifatnya itu bisa bersifat naratif dan deskriptif. Nah, jadi ciri dari novel sejarah yaitu memiliki nilai kesejarahan ya, namanya novel sejarah ya. Karena mengisahkan masa lampau ya yang telah terjadi, kemungkinan lama atau tidak lama kurun waktunya ya. Bisa bersifat naratif atau deskriptif. Jika bersifat naratif itu disajikan dengan urutan peristiwa ya, adanya urutan waktu. Jika bersifat naratif ini ya. Nah, jadi ini naratif ini kaitannya dengan urutan waktu atau urutan peristiwa. Namun, jika novel ini disajikan secara simbolis, verbal ya, ini tergolong
masuk jenis atau kategori novel sejarah yang deskriptif, yaitu ini hanya sebagai simbolisasi saja. Nah, pada kali ini kita akan membahas kaitannya dengan subbab A dan subbab B. Kalau subbab A, kita akan membahas kaitannya dengan mendata informasi penting dalam teks sejarah, menentukan hal-hal menarik dalam novel sejarah, mengidentifikasi struktur, dan membedakan teks sejarah dengan novel sejarah. Oke, kita akan membahas subbab A terlebih dahulu untuk pertemuan kali ini. Nanti selanjutnya, pertemuan selanjutnya kita akan membahas yang subbab B ya. Nah, subbab A. Oke, kita mulai. Langsung saja dibuka. Nah, tujuannya kita itu nanti dapat mendapat informasi penting ya kaitannya dengan novel sejarah. Kemudian kita mengidentifikasi strukturnya dan kita bisa membedakan apa sih perbedaan dari teks sejarah dengan novel sejarah. Oke. Ini sebuah pertanyaan, pernahkah ya kamu membaca novel yang berlatar belakang sejarah? Misalkan dari novel Arus Mengir, kemudian novel-novel sejarah lainnya. Nah, kalau belum, nah bisa ya nanti searching di Google. Silakan ketik novel sejarah. Nanti akan muncul banyak cerita novel sejarah ya. Oke, membaca novel ini bisa dilakukan dengan cepat ya. Kita bisa menarget. Karena mungkin awal-awalnya itu kita kalau membaca kan memang malas ya, apalagi bacaannya itu banyak. Namun ada triknya, yaitu membaca novel jangan terlalu lama, maksimal itu 1 jam. Maksimal 1 jam. Nanti jika ada waktu lagi 1 jam lagi ya. Nanti kalau sudah terbiasa maka lebih cepat membacanya dan lebih cepat juga membaca langsung habis. Ya. Karena novel kan memang dasarnya itu tidak baca sekali duduk, jadi berkali-kali ya. Jadi maksimal itu 1 jam. Tidak usah lama-lama biar kita membiasakan diri untuk membaca dulu. Oke, kaitannya dengan novel sejarah ini berdasar novel sejarah ini bisa dikatakan dengan novel ulang atau rekon ya. Berdasarkan jenisnya, novel ulang ini terdiri ada 3 jenis. Yang pertama ada rekon pribadi, yaitu novel yang memuat ya, di mana penulis cerita ini memang benar-benar ada andil dalam cerita tersebut ya, jadi terlibat langsung dalam sebuah cerita. Sedangkan kalau rekon faktual itu bersifat informasional, novel yang memuat kejadian faktual ya, kejadian yang berupa faktual seperti eksperimen ilmiah, kemudian laporan polisi dan lain sebagainya. Sedangkan rekon imajinatif itu novel yang memuat kisah faktual ya. Kisah itu berarti hubungan dengan suatu tokoh ya, yang dihayalkan dan diceritakan secara lebih rinci. Nah, kira-kira novel sejarah itu masuk kategori mana? Jenis 1, 2, atau 3? Ya, novel sejarah itu masuk dalam rekon imajinatif. Ya, rekon imajinatif. Mengapa demikian? Karena novel ini berdasarkan atau didasarkan atas fakta-fakta sejarah yang kemudian dikisahkan ulang dengan sudut pandang berbeda. Dia hanya mengambil tokoh misalkan seperti yang ceritanya Ramadan ya, sastrawan Ramadan dengan judul novel sejarah itu Bu Antar ke Gerbang. Ya. Biasanya kalau dari segi fakta itu kan dari tokohnya memang benar adanya bahwasanya
Bapak Soekarno itu memiliki istri yang bernama Inggit. Namun dari sisi lain, penulis ini mengupas dari segi kepedulian seorang istri ya, yang mampu mengantarkan suaminya hingga ke pintu kepresidenan ya. Contoh pandangan lain ya, ini misalkan kegemaran, emosi atau dari bidang keluarga. Jadi mengambil dari sisi yang berbeda. Intinya seperti itu. Nah, ini cerita-ceritanya. Silakan, kalau ini ya tentang peran Ibu Inggit. Nah, perannya Ibu Inggit dalam mengantarkan suaminya Bapak Soekarno ya. Silakan dibaca. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana kita mencari informasi yang ada di teks novel ya, novel sejarah, yaitu bisa dengan berupa pertanyaan-pertanyaan mendasar ya. Ini seperti pertanyaan ini, silakan dibaca Kemelut di Majapahit ya. Dari Kemelut di Majapahit ini menceritakan kaitannya dengan perdebatan ya, perdebatan antar tokoh dalam kerajaan. Nanti bisa dibaca lebih detailnya. Untuk mengetahui informasi apa saja yang ada dalam teks tersebut, nah bisa kita sikapi dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di novel sejarah atau teks tersebut. Kaitannya dengan informasi latar waktu cerita, informasi latar kutipan ya. Ini kaitannya dengan waktu dan ini kaitannya dengan tempat. Kemudian peristiwa apa saja ya yang dicantumkan dalam cerita tersebut. Kemudian siapa tokohnya? Ya. Kemudian bagian apa saja yang menandakan bahwa novel tersebut tergolong ke dalam novel sejarah ya. Bagian apa yang tergolong ke dalam novel sejarah. Nah, nanti bisa kalian kupas ya. Kalian temukan latar waktu, kaitannya dengan suasana pagi, siang, malam ya. Kemudian latar tempat. Ini Majapahit berarti di area sekitar kerajaan Majapahit ya. Peristiwa apa? Pertengkaran apa saja ya? Siapa saja yang bertengkar? Nah, ini nanti masuk poin-poin yang ketiga dan keempat. Kemudian yang kelima yaitu apa buktinya bahwasanya cerita tersebut itu masuk dalam kategori novel sejarah. Nah, silakan dicari ya. Dicari 1 sampai 5 ini apakah sudah menemukan ya? Apakah masuk dalam kategori jenis novel sejarah? Nah, ini juga ada kaitannya dengan Gajah Mada bergelut dalam tahta dan angkara. Berarti kaitannya konfliknya, kaitannya dengan kekuasaan ya. Kekuasaan angkara ini perhelatan ya. Bagaimana ceritanya, kisahnya silakan dibaca di buku e-book Bahasa Indonesia ya, halaman 40. Silakan dibaca pelan-pelan saja. Ini agak panjang ya kisahnya, sampai halaman 42. Nah, kemudian silakan menjawab pula pertanyaan berikut ini kaitannya dengan latar waktu, kemudian latar tempat, peristiwa apa, siapa saja, dan
bukti ya sebagai novel sejarah, sama ya. Kalau kalian sudah dapat 5 hal ini, berarti kalian sudah memahami ya peristiwa-peristiwa menarik atau peristiwa yang terjadi ya, informasi yang ada dalam novel sejarah tersebut. Baik, ini langsung saja pada bagian yang ketiga, yaitu kita mengidentifikasi struktur. Struktur teks novel sejarah ini atau cerita sejarah ini sama ya, sama dengan cerita novel pada umumnya, yaitu ada 6 bagian ya, 6 bagian yang tergambar dalam skema segitiga ya. Yang pertama di sini ada pengenalan ya, ada pengenalan, kemudian naik lagi, mulai ada pengungkapan peristiwa ya. Apa pengungkapan peristiwa? Yaitu mungkin adanya pertentangan baik dari fisik maupun dari batin antar tokoh atau tokoh itu pribadi. Jadi di sini itu permasalahan yang diprediksi akan muncul ya. Namanya permasalahan itu kan bukan hal yang negatif ya. Hal yang positif itu juga masuk permasalahan dalam cerita. Setelah itu naik lagi ya, mulai menuju konflik. Nah, mulai menuju konflik ini mulai adanya sebuah kejelasan konflik yang terjadi ya, baik konflik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif. Kalau positif ya kaitannya senang, gembira, kemudian kenaikan jabatan dan lain sebagainya. Kalau yang bersifat negatif ya kesedihan, kemudian kehancuran dan lain sebagainya, pertengkaran antar tokoh dan lain-lain ya. Jadi konflik ini jangan dikategorikan hal yang negatif, tapi juga ada yang bersifat positif. Setelah itu adanya puncak masalah ya, puncak masalah atau puncak konflik, di mana ini proses klimaksnya ya, poin pentingnya ya, titik terberatnya dalam sebuah cerita sejarah ya, sehingga titik pertemuan antar tokoh-tokoh yang memiliki konflik, nah ketemunya di puncak konflik ini. Setelah itu adanya peredahan ya, adanya peredahan yaitu evaluasi ya atau resolusi. Evaluasi atau penyelesaian ya, sebagai akhir cerita. Bagas ini penjelasan atau penilaian terhadap konflik ya atau permasalahan. Kemudian atau nasib akhir ya, efek dari konflik yang sudah terjadi. Barulah di akhir cerita itu ada koda. Nah, koda di sini itu kesimpulan ya, kesimpulan daripada penulis cerita ini dari keseluruhan isi cerita sebagai penutup ya. Jadi ada 6 ya. 1 ini tidak boleh acak. Jadi dalam sebuah teks cerita sejarah itu harus urut ya, yang namanya struktur kan harus sistematis dan urut, tidak boleh acak. Nah ini ya keterangannya di sini. Ini saya kasih nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3, nomor 4, ini nomor 5, dan ini nomor 6. Nah, ini nomor 5. Oke, dapat dipahami ya. Nah, untuk lebih jelasnya ini contohnya ya. Jadi, ini adalah kutipan dari paragraf yang pertama. Sampai mana orientasi? Ya, sampai tidak menunjukkan pengenalan lagi.
pengenalan itu bisa mengenalkan suasana, misalkan kaitannya dengan kerajaan Majapahit ya. Jadi pengenalan dari suasana kerajaan Majapahit, baik itu suasana bisa perasaan tokoh, bisa suasana alamnya atau suasananya yang ada di dalam kerajaan itu, kegiatan dalam kerajaan atau yang lainnya. Kalau di dalam cerita ini berisi tentang penjelasan latar waktu ya. Nah, ada suasana waktu dan situasi cerita yang akan diceritakan, yaitu pada masa kerajaan Majapahit. Kalau kaitannya dengan kerajaan Majapahit berarti waktu dan tempatnya itu ya di dalam sebuah kerajaan Majapahit ya, tidak di luar dari itu. Nah, ini sampai mana paragrafnya? Kita harus mengetahui ya. Jadi titik mana yang menunjukkan sebagai proses pengenalan daripada cerita sejarah itu. Nah, kalau sudah mulai muncul sebuah konflik ya, baik itu konflik fisik maupun batin, dia sudah masuk pengungkapan peristiwa. Nah, ini menjadikan peristiwa kematian Sang Prabu. Nah, ini tiba-tiba ada kematian Sang Prabu. Nah, ini juga perlu dikonflikkan ya, kaitannya dengan kematian Sang Prabu. Kemudian ini menuju konflik ya, mulai adanya desas-desus. Kemudian di sini kaitannya dengan konflik-konflik yang berkepanjangan ya. Jadi awalnya ceritanya itu Sang Prabu meninggal, itu tidak tahu sebabnya. Kemudian mulai adanya gosip-gosip ya, desas-desus dari kerajaan, hingga sampai gosip atau desas-desus itu berkepanjangan ya. Jadi tanpa menemukan penyebab dari kematian Sang Prabu, hingga muncul konflik-konflik yang lain setelah kematian Sang Prabu ini. Nah, kemudian di puncak konflik ini dia peristiwa besar ya, hingga sampai ke titik yang rumit ya. Jadi bunuh-membunuh itu terjadi ya, hingga pelakunya itu belum tertangkap. Wah, ini. Kemudian adanya resolusi ya. Penjelasannya yaitu di kerajaan Manu dilakukan oleh tokoh Gajah Mada ya, dengan menangkap semua pelaku kerusuhan. Jadi ternyata ini ada pahlawan ya, pahlawan dari kerajaan Majapahit yaitu Gajah Mada, di mana tokoh Gajah Mada ini sebagai pembasmi ya pelaku-pelaku yang ternyata ini diduga sebagai faktor pembunuhan yang ada di kerajaan Majapahit ya, dimulai dari kematian Sang Prabu hingga kematian tokoh-tokoh kerajaan yang lainnya. Nah, seperti itu ya. Jadi konfliknya itu urut dan tertib. Nah, resolusinya ini juga sehingga setelah menemukan kemudian menangkap semua pelaku kerusuhan itu. Dan akhirnya kesimpulannya, sang waktu pula yang mengilas semua peristiwa pada masa lalunya. Ya, waktu yang menentukan ya. Ini. Oke, ada judul Mangir ya. Ini juga cerita kaitannya ke sejarah masa lalu, yaitu di abad ke-21 ya. Silakan dicari strukturnya dan dibaca pelan-pelan saja, dipahami. Supaya karena namanya teks sejarah berarti kita kan belum tahu ya, belum pernah mengalaminya, jadi kita perlu pemahaman lebih detail supaya kita mengetahui informasi dalam kilas balik sejarah pada masa lampau. Nah, selanjutnya ini yang terakhir yaitu kita membandingkan perbedaan novel sejarah dengan teks sejarah yang lain. Nah, ini yang pertama kaitannya dengan
rujuknya ya, merujuk. Kalau teks sejarah itu umumnya merujuk pada hal-hal yang pernah atau yang sudah yang terjadi ya, saat itu terjadi. Jadi sekarang terjadi. Jadi masa lalu dan sekarang. Kalau novel sejarah dapat saja menggambarkan yang tidak pernah ada, kesemuanya bersumber pada rekaan. Nah, jadi intinya itu bisa saja novel sejarah ini mengambil dari latar belakang cerita bersejarah ya, hanya mengambil tokohnya saja, seperti ceritanya Soekarno dengan istrinya itu. Kan tokohnya memang benar nyata ya, bahwasanya istrinya itu membantu suaminya Bapak Soekarno menuju ke kepresidenan. Namun kupasannya berbeda, bukan dari segi politik, tapi dari segi peran istri ya untuk suaminya. Nah, seperti itu. Ciri yang kedua yaitu sejarawan terikat pada keharusan. Ya, keharusan dalam hal apa? Yaitu sesuatu sebenarnya terjadi. Ya, jadi ini dia ada tanggung jawab untuk membeberkan hal-hal yang memang benar-benar terjadi. Tidak boleh direka. Nah, ini tidak boleh direkayasa. Kalau cerita sejarah atau istilah penulisnya namanya novelis, sepenuhnya itu bebas ya. Bebas untuk mencipta imajinasinya. Bersifat bebas ya. Jadi tidak ada keterikatan hal-hal yang bersifat faktual dalam cerita itu. Yang ketiga yaitu hubungan antar fakta satu dengan fakta lainnya itu perlu direkonstruksi. Rekonstruksi ini perlu disusun secara tepat ya, tidak boleh dibolak-balik ya. Fakta A dengan fakta B itu harus sesuai. Tidak boleh dibolak-balik ya. Fakta harus direkonstruksi. Karena apa? Itu nanti akan ada pencarian bukti ya atau saksi dari apa yang sudah diceritakan pada masa lampau itu. Jadi nanti ada apa ya istilahnya penilik atau penyelidik dari cerita dari teks sejarah ini, apakah benar ceritanya itu sesuai dengan cerita masa lampau. Karena apa? Kalau tidak sesuai akan dikenai hukum atau sanksi ya. Karena menceritakan sejarah yang tidak sesuai dengan cerita masa lampau. Tapi kalau novel atau cerita sejarah ini faktornya itu merekayasa ya. Pengarang ini sebagai sutradara sekaligus seolah-olah ya yang menyusun sebuah novel itu. Jadi atas imajinatif novelis itu sendiri ya. Ada kalanya jika memang cerita itu kaitannya dengan masa lampau ya, seperti contohnya Soekarno dan istrinya itu boleh ya direlevansikan dengan situasi sejarah. Mengambil dari ceritanya boleh, dari tokohnya boleh, dari sisi lain yang berbeda yang mungkin belum pernah diulas dalam segi teks sejarah ya. Misalkan dari segi pengalaman berkeluarga Soekarno kan belum pernah ya. Dalam sejarahnya Soekarno itu kalau selama ini kan diceritakan kaitannya dengan dari kacamata politik ya, bagaimana Soekarno itu memimpin negara, bagaimana Soekarno itu memerdekakan Indonesia bersama yang lainnya. Tapi kalau dari segi keluarga, bagaimana Soekarno itu ya, menjadi suami dalam keluarga, sikapnya bagaimana, emosinya bagaimana,
itu kan belum digambarkan. Nah, itu bisa diarahkan ke novel sejarah. Selanjutnya, sejarawan sangat terikat dengan fakta. Ya pasti ya harus fakta, kaitannya dengan 5W+1H ya, kaitannya dengan adik Simba. Seperti teks berita ya. Apa itu adik Simba? A itu apa? D di mana? K kapan? C siapa? E mengapa? B bagaimana? Kalau yang novel sejarah itu tidak terikat kepada fakta sejarah. Jadi dia bebas ya. Bebas menentukan kapan, siapa, dan lain sebagainya ya. Karena dasarnya tidak diperlukan bukti. Ya. Kemudian yang kelima, dari pelakunya, dari hubungan antar merekanya, kondisi dan situasi hidup itu harus sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Nah, ini harus sesuai ya. Siapapun yang dimasukkan dalam isi cerita, isi dari teks sejarah itu harus sesuai dengan sejarah yang sesungguhnya pada masa lampau. Tidak boleh ada sedikit pun atau bahkan banyak campuran dari imajinasi penulisnya atau sastrawannya. Selanjutnya, kalau novel sejarah, dari pelaku, hubungan antar mereka, dan kondisi serta situasinya itu semuanya adalah hasil imaji. Nah, semuanya itu imaji. Jadi pada intinya, inti dari perbedaan teks sejarah dengan cerita sejarah. Kalau teks sejarah itu semuanya harus terdapat fakta dan bersifat objektif atau apa adanya. Sedangkan kalau novel sejarah itu ceritanya bersifat imajinatif dan subjektif. Subjektif di sini sesuai dengan pandangan penulis atau novelis. Bebas ya, terserah mau mengambil dari segi mana yang diceritakan dalam sejarah itu. Baik, itu tadi perbedaan dari novel sejarah dan teks sejarah ya. Nah, ini ada dua hal. Ya, yang Borobudur ini kira-kira ini ya. Temukan bukti perbandingan antara teks sejarah dengan novel sejarah. Jadi Borobudur ini masuk teks sejarah ya. Pembuktiannya apa saja kira-kira? Coba kalian temukan. Coba kalian temukan salah satu saja ya perbandingan dari Borobudur dan karya novel sejarah dari Rumah Kaca ini. Silakan ditulis di komentar, sertakan nama lengkap dan kelasnya. Baik, anak-anak sekalian, untuk subbab A sudah selesai ya. Kita baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat ya. Sekian dari saya. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya lewat kolom komentar. Saya akhiri pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.